Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Saudaraku, ikhwani wa akhwati fid din, rahimakumullah. Kita lanjutkan mengkaji tafsir surah Al-Ghasyiyah. Kali ini kita mengkaji ayat keempat hingga ke-7. Ayat-ayat ini masih berbicara tentang keadaan di neraka, yang harapannya saat kita mengkaji tafsir ini bisa melembutkan hati, ya. Karena jarang sekali pembahasan neraka itu masuk ke dalam hati. Mengapa kok pembahasan neraka itu jarang masuk ke dalam hati? Rata-rata penyebabnya adalah karena kerasnya hati. Jadi saking kerasnya hati manusia, kadang-kadang ngomong neraka itu malah dijadikan guyon. Itu malah semakin mengeraskan hati. Saya pernah itu mendengar orang yang mengatakan, nggak apa-apa masuk neraka, nanti ketemu artis-artis yang cantik-cantik. Dikira seenteng itu neraka itu. Sementara kalau dalam Al-Quran maupun hadis itu diterangkan, pertama kalau orang melihat neraka itu sudah luar biasa, itu nangis, bisa nangis darah, itu saking ngerinya, dan itu real, nyata. Karena itu kita belajar ilmu tentang ini dengan niat untuk melunakkan hati. Ya, kita pahami dulu konsepnya, kita pahami dulu ilmunya, kemudian untuk penghayatannya itu sambil jalan, gitu ya. Oke, kita baca bersama-sama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Tasla naran hamiyah. Ayat ini itu menjadi khobar keempat dari wujuh. Istilah khobar dalam istilah nahwu itu semacam predikat, ya. Dan predikat dalam bahasa Arab itu bisa lebih dari satu. Makanya ada istilah khobar ke-1, khobar kedua, khobar ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini tasla naran hamiyah adalah khobar keempat dari wujuh sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu kan disebut wujuhu yawma idzin, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ya, khasyi'ah itu khobar 1. Kemudian 'amilah itu khobar 2. Kemudian nasibah khobar 3. Kemudian tasla naran hamiyah itu khobar 4. Jadi wajah-wajah pada hari itu nanti akan menjadi khusyuk, yakni terhina di hadapan Allah. Wajah-wajah pada hari itu akan merasakan capek, merasakan bekerja keras secara luar biasa, karena oleh Allah itu disiksa dengan cara dikasih belenggu dan rantai-rantai. Kemudian yang keempat, Allah memberitahu wajah-wajah itu nanti akan tasla naran hamiyah. Jadi maknanya begitu. Makna khobar keempat itu seperti itu. Secara nahwu juga mungkin difahami sebagai hal. Hal itu berarti terjemahnya memperkirakan sisipan makna dalam keadaan. Wajah-wajah itu nanti semua akan terhina di hadapan Allah, diberi beban beraktivitas yang banyak, kemudian juga dibuat capek oleh Allah dalam keadaan tasla naron hamiyah, gitu ya. Taknya di sini kalau dalam ilmu qiraat itu bisa dibaca dua cara, bisa di fathah, bisa di dhammah. Jadi tasla naron hamiyah bisa dibaca
tusla naron hamiyah. Jadi kalau misalnya ada imam yang membaca surat Al-Ghasyiyah sampai ayat ini kemudian membaca tusla naron hamiyah, itu bisa dibenarkan. Kenapa? Karena itu bagian dari qiraat yang mutawatir. Taknya merujuk ke wujuh. Jadi kembali ke wujuh. Ya, kemarin sudah kita bahas maksud wujuh, yakni wajah-wajah adalah ashabul wujuh, pemilik dari wajah-wajah tersebut. Apa makna tasla? Tasla itu makna mudahnya adalah tadkhulu, masuk. Jadi tasla naran hamiyah itu masuk, wajah-wajah itu nanti akan masuk naran hamiyah. Kira-kira begitu. Tetapi makna yang lebih detail dari kata tasla itu dari kata solia. Solia yasla. Itu maknanya adalah asobahu harrun nar. Terkena panasnya api. Ya, terkena panasnya api. Jadi dari kata tasla sendiri itu sudah mengandung makna api secara tersembunyi itu. Jadi andaikan tidak ada naron hamiyah, itu kita sudah bisa paham bahwa wajah-wajah orang yang dibenci oleh Allah itu nanti akan terkena api. Api neraka tentunya di akhirat. Ya. Nah itu. Oleh karena itu, kita mungkin jadi bertanya, apa makna penambahan lafadz naron setelah kata tasla? Padahal tasla itu sudah mengandung makna api. Nah, jawabannya adalah, kata Ibnu Ashur, penyebutan kata naron adalah untuk menambah tahwil. Jadi menambah dampak kengerian. Menambah dampak kengerian sekaligus irhab, membuat gentar. Jadi semakin ngeri, semakin gentar. Nah, ini pesan-pesan halus kayak begini harus kita tangkap. Allah itu ingin kalau kita disebut neraka itu tambah ngeri, tambah gentar. Kalau dalam hidup itu kita disebut neraka masih ketawa-ketawa, ada yang salah itu pada iman kita itu berarti. Kalau disebut neraka masih belum takut, ada yang salah pada hati kita berarti. Kalau disebut neraka kita masih belum gentar, belum berdampak pada perbuatan kita, belum nangis ketika teringat neraka, sebenarnya ada yang keliru, ada penyakit pada hati kita. Maka kita jadi punya program setelah itu. Sudah jelas bahwa setelah ini kita harus memperbaiki hati kita. Sakit apa hati kita kok tidak bisa lembut hati kita ketika mendengar tentang neraka? Karena ciri para sahabat, ciri orang-orang saleh zaman dulu itu kalau diajarin tentang neraka itu takut semuanya. Takut. Pernah dengar Abu Bakar pernah bilang begini, andai saja aku hanya menjadi bulu pada dada seorang mukmin. Maknanya apa? Tidak ingin, andai saja bisa, Abu Bakar itu tidak ingin menjadi mukallaf seperti manusia ini yang kalau salah itu luar biasa sekali siksaannya dan hukumannya dari Allah. Kalau menjadi bulu bagi dada orang mukmin itu kan berarti selamat karena berada pada tubuhnya orang mukmin, walaupun hanya jadi bulu. Begitu. Ya. Seperti Aisyah juga itu. Beliau kalau teringat dengan peristiwa tentang perang Jamal, beliau itu mesti mengandai-andaikan. Laitani kuntu nisyan mansiyah. Andai saja aku ini sudah menjadi orang yang dilupakan, lupa dan dilupakan. Sudah tidak ingin dikenal dalam sejarah, tidak ingin diharum namanya, tidak ingin apapun lah. Hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Itu saking takutnya terhadap neraka. Cobalah kita perhatikan ya, sikap para sahabat Nabi itu semuanya kalau disebut neraka itu takut mesti. Karena neraka ini real. Persoalannya itu adalah real. Ya kalau film-film Hollywood gitu, penggambaran tentang api dan lain sebagainya itu kan semuanya adalah khayalan mereka. Tapi kalau kita sebut neraka itu kan real. Dan sesuatu yang real itu mestinya memberikan dampak yang nyata juga pada hati kita. Gitu ya. Nah, oleh karena itu pelajaran terpenting ya dari pengertian halus yang terkandung dalam ayat ini adalah Allah itu ingin kita, kalau disebut tentang neraka, tentang siksanya, itu mestinya harus muncul perasaan tahwil tadi, ada dampak kengerian pada hati, ada unsur irhab,
gentar, gitu ya. Ya. Kita kalau mendengar berita-berita kriminal misalnya, yang itu real ya. Misalnya ada berita ada orang yang menggorok orang lain lehernya. Itu kita bayangkan kan ngeri tuh. Kenapa? Karena real. Tapi kalau film-film dipenggal berkali-kali kan biasa saja, karena kita tahu bahwa itu khayalan gitu. Nah, kira-kira perasaan kita itu harus seperti itu. Ya. Karena siksa neraka jauh lebih ngeri dari semua bentuk kriminal yang dilakukan oleh manusia. Ya. Saya teringat berita kriminal di Semarang kira-kira. Ada seorang laki-laki buruh yang dia itu marah sekali kepada bosnya karena bosnya itu kejam, ya, bosnya itu akhlaknya mungkin kurang dianggap kurang baik, suka marah-marah, bahkan sampai menampar kalau misalnya pegawainya itu berbuat salah. Kemudian si karyawan ini dendam. Ya, ketika dendam, lalu kemudian menunggu kesempatan. Bosnya tidur kira-kira mungkin jam 8 atau jam 9 malam. Lalu kemudian dia mengendap-endap, ngambil linggis. Diambil linggis itu kemudian dalam keadaan masih tidur itu dihantam itu kepalanya. Ya. Akhirnya ya sudah tewas ya. Setelah tewas apa yang terjadi? Dipotong itu lehernya. Setelah dipotong, lalu kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu kemudian dicor. Ya, ini bosnya yang dibunuh ini adalah bos pengusaha air, ya, galon. Jadi itu real ini. Kita bayangkan momen-momen segmen kayak gitu kan ngeri ya. Ada orang seperti ini, dan coba andaikan menjadi korban itu kira-kira gimana rasanya. Tidur itu kan nggak sadar ya, mungkin sedang mimpi indah atau apa, tiba-tiba dihantam orang semacam itu dan tewas. Ketika ditanya, kenapa kok kamu memenggal kepalanya? Jawabannya, iya karena mulutnya orang ini yang suka maki-maki saya selama ini. Gitu ya. Jadi semacam itu. Ini kadang-kadang kita itu mendengar berita-berita kayak begini itu perlu sejenak untuk berhenti dan merenungkan serta membayangkan. Untuk apa? Melembutkan hati tujuannya. Karena kadang hiruk pikuk dunia ini seringkali membuat hati kita menjadi keras. Tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang khayalan. Nggak bisa membedakan mana yang benar-benar berdampak pada kita dan tidak. Nah, sementara siksa neraka itu, kengerian neraka itu jauh lebih ngeri daripada semua peristiwa kriminal yang ada di dunia ini. Gitu ya. Nah, itu jadi tahwil dan irhab ini harus menjadi target untuk amal kita pada saat mendengar tentang neraka. Ya. Tasla naran hamiyah. Naran di situ maknanya adalah neraka. Ya, nar sendiri dalam bahasa Arab itu maknanya adalah api. Ya, cuma di sini sudah menjadi istilah dipakai untuk makna neraka. Kenapa? Karena Allah itu ingin menyampaikan sebuah hakikat yang gaib kepada manusia yang tidak pernah melihat neraka. Bagaimana caranya untuk menyampaikan pesan kayak begini? Kan tidak mungkin Allah menunjukkan neraka pada tiap orang. Kalau Allah menunjukkan neraka pada tiap orang, nggak ada maknanya ujian iman. Iman itu kan kalau di Quran disebut bil ghaib. Maknanya bil ghaib berarti nggak pernah lihat, nggak pernah mengindra. Itu ada maknanya itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kenapa kok ada kata-kata bil ghaibi? Karena Allah tidak pernah menunjukkan secara langsung hal-hal yang sifatnya gaib itu. Jadi diimani dengan sebuah tanda, bukan karena menyaksikan langsung. Bukan bil musyahadah, bukan dengan menyaksikan, mengindra langsung, tapi bil ghaib. Mengimaninya adalah karena walaupun tidak melihatnya, tetap mengimaninya. Yang diberi kemuliaan oleh Allah untuk menyaksikan hal-hal yang gaib itu hanya para nabi dan rasul. Sehingga mereka itu
kalau disebut neraka itu ya benar-benar teringat real karena pernah melihatnya. Seperti Nabi yang ditampakkan siksaan orang yang meninggalkan sholat, pernah ditampakkan siksaan orang yang pendusta, pernah ditampakkan siksaan orang yang memakan makanan riba. Ya, itu kalau pernah melihat betul itu kan luar biasa atau dampaknya dalam hati. Kita kan kadang-kadang kalau mengalami sebuah peristiwa yang mengerikan dalam hidup, yang itu benar-benar sangat mengguncang, itu kan levelnya sampai trauma. Ya kan? Sampai trauma itu. Trauma itu terus teringat tuh, sehingga itu benar-benar mempengaruhi hidup kita. Ya, pengalaman yang traumatis. Tapi kalau levelnya Nabi dan Rasul, karena memang oleh Allah sudah disiapkan, maka hatinya kuat banget. Jadi dampaknya bukan trauma, tetapi mendorong amal yang luar biasa. Gitu ya. Jadi itu. Beriman pada hal yang sifatnya gaib. Ya, beriman pada yang sifatnya gaib, karena tidak pernah menyaksikannya. Nah, Allah itu tidak memperlihatkan neraka pada tiap-tiap manusia. Ya, oleh karena itu, Allah itu saat menerangkan neraka, itu menggunakan bahasa-bahasa yang selama ini digunakan oleh manusia, yang sifatnya berbentuk pendekatan. Lah neraka itu, karena ia adalah sebuah negeri yang sangat mengerikan, yang tidak ada kenikmatan sedikit pun, tetapi yang paling menonjol di sana adalah adanya api, ya, maka pilihan kata yang dipakai adalah nar, gitu ya. Sama seperti surga. Gimana caranya menggambarkan surga? Wong surga itu negeri yang luar biasa nikmat, yang di sana tidak ada kesusahan sedikit pun. Surga itu kerikil-kerikilnya terbuat dari permata, ya, debu-debunya terbuat dari misik, pohon-pohonnya itu daun-daunnya berganti warna setiap saat, tidak ada bau yang busuk, semuanya wangi. Orang itu setiap hari semakin tampan, semakin cantik, sebagaimana di dunia itu setiap hari semakin tua, semakin jelek. Nabi mengatakan, aku siapkan, ya, surga itu adalah negeri yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Kata apa yang paling mewakili negeri seperti ini dalam bahasa manusia? Nah, kata yang paling mewakili adalah jannah. Itu ya. Kenapa? Jannah itu terjemahnya adalah taman. Di antara semua tempat di bumi ini, yang paling mendekati deskripsi neraka ya jannah itu, taman. Ya. Mall nggak mungkin. Zaman Nabi belum ada mall, ya. Gedung-gedung nggak mungkin. Yang paling dekat dengan persepsi manusia adalah jannah. Karena jannah itu ada pohonnya, ada bunganya, ada air terjunnya, mungkin ada sungai-sungai kecil. Itu paling mirip, tetapi tidak persis, gitu ya. Ya, jadi itu. Ini maksud. Jadi pilihan Allah menggunakan kata nar maupun jannah itu adalah dalam bentuk pendekatan. Ya, tasla naran hamiyah. Apa makna hamiyah? Hamiyah itu bermakna luar biasa panasnya hingga mencapai titik maksimal. Nah, jadi bukan sekedar panas biasa, tetapi panas luar biasa yang mencapai titik maksimal. Nah, kalau disebut nar atau api, orang itu kan persepsi awalnya kan sudah jelas pasti ini panas. Sebenarnya sudah tahu kalau itu panas. Terus kenapa kok masih dikasih sifat sangat panas lagi? Ya, nah ini secara implisit Allah itu ingin mengajari kita, panasnya api neraka itu nggak seperti panasnya api di dunia yang kalian kenal. Jauh melampaui bayangan kalian panasnya itu. Panasnya itu sangat panas. Ya, jadi sudah naron masih dikasih hamiyah itu ya. Itu ada pesan tersembunyi itu. Pesannya adalah ketahuilah api yang kalian ketahui di dunia itu sepanas apapun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya api neraka. Itu seperti ayat narullahil muqadah, ya. Api Allah yang dinyalakan. Api itu sudah panas, kok masih dinyalakan? Itu berarti lebih panas lagi. Karena api itu semakin lama dipanaskan kan semakin tinggi suhunya. Ibu-ibu nyalakan kompor 5 menit bandingkan dengan setengah jam. Pasti beda kan?
Yang setengah jam pasti lebih panas. Jadi kalau ada ayat Al-Quran mengatakan sudah api masih muqadah, masih dinyalakan, berarti itu menunjukkan Allah ingin memberikan pesan panasnya itu luar biasa panas dan terus bertambah panas. Begitu loh maksudnya. Ya, jadi maknanya sama seperti ini. Naron hamiyah, tasla naron hamiyah, itu ada pesan implisit dari Allah. Api neraka itu panasnya luar biasa, tidak seperti api yang kalian kenal. Ingat, dalam Muwatta Imam Malik itu diceritakan Rasulullah itu bersabda, Allah menyalakan api neraka selama 1000 tahun, maka warnanya menjadi merah. Kemudian Allah menyalakan api neraka lagi selama 1000 tahun, maka warnanya menjadi putih. Kemudian Allah menyalakan lagi api neraka selama 1000 tahun, maka warnanya menjadi hitam legam, bagaikan malam yang gelap gulita. Jadi api neraka itu warnanya hitam, bukan merah, bukan kuning, bukan jingga, bukan warna-warna seperti yang kita lihat di dunia ini. Bukan seperti warna api dalam kompor itu, atau dalam api unggun, bukan. Warna api neraka itu hitam legam. Kenapa kok hitam? Saking panasnya, karena sudah dinyalakan selama 3000 tahun. 3000 tahun pun itu ukuran di sisi Allah ya. Bukan dalam ukuran dunia. Kita nggak bisa membayangkan betapa panasnya itu. Luar biasa. Dalam hadis dikatakan seandainya api neraka yang berwarna hitam itu diambil sebesar jarum, kemudian diletakkan di atas gunung, maka niscaya gunung itu akan meledak, hancur lebur karena saking panasnya api neraka itu. Jadi panasnya luar biasa. Di dunia saja, menurut ilmu astronomi, itu dikatakan warna asli matahari itu adalah putih. Jadi kalau kita melihat matahari berwarna kuning saat terbit atau terbenam, atau jingga misalnya ya, itu adalah warna akibat pengaruh dari atmosfer. Tapi warna asli matahari itu adalah putih. Ya. Dan bayangkan berapa suhu matahari itu. Suhu matahari itu permukaannya saja sekitar 6000 derajat Celcius. Padahal titik didih baja itu nggak sampai 5000. Bayangkan. Baja mendidih itu ya. Baja menjadi cair itu nggak sampai 5000. Dan permukaan matahari itu sudah 6000 derajat Celcius. Bagian inti matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Itu bayangkan ya, kalau kita misalnya dimasukkan ke sana, kira-kira panasnya gimana? Itu baru putih loh warnanya ya. Sekarang bayangkan neraka itu warnanya hitam apinya itu. Jadi sekarang semuanya harus dikoreksi persepsinya ya. Jangan sampai membayangkan neraka itu warnanya merah apinya. Salah. Menurut dalil, warna api neraka itu adalah hitam legam. Jadi bayangkan sudah gelap, panas. Ini dua-duanya ini siksaan ini. Panas itu siksaan. Yang pernah naik kendaraan, kemudian kepanasan, tersiksa kan? Itu baru udaranya yang panas. Belum dibakar betul loh ya. Itu sudah kayak gitu. Rasanya kayak seneng banget kalau ketemu tempat yang sejuk. Tempat yang berangin, yang ada AC-nya. Seneng banget. Itu padahal baru udara saja panasnya. Ya. Sementara di neraka itu bukan hanya hawanya, tapi dibakar betul orangnya. Kira-kira gimana itu rasanya? Terus gelap, itu juga siksaan juga. Karena gelap itu, gelap yang sangat gelap, itu membuat orang takut. Apalagi di tempat yang sempit. Ya, sudah gelap sendiri di tempat yang sempit. Wah, itu mengerikan juga itu. Ya, jadi api neraka yang disebut Allah di sini naron hamiyah, itu warnanya hitam legam bagaikan malam yang gelap gulita. Makanya saya jadi teringat riwayat yang mengatakan siksanya Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi yang jasanya banyak pada Nabi tapi mati kafir. Itu nanti di akhirat disiksa Allah dengan cara dikasih sandal.
Jadi aslinya Abu Thalib itu harusnya masuk di neraka yang paling dasar. Tapi karena jasanya pada Nabi, Nabi memberikan syafaat, minta kepada Allah supaya diringankan. Akhirnya Abu Thalib itu disiksa dengan siksaan yang paling ringan di neraka. Siksaan paling ringan itu bagaimana? Siksaan paling ringan itu orangnya tidak dipukul oleh malaikat, tidak dihantam dengan palu misalnya, tidak digergaji, tidak dimakan oleh ular misalnya, kalajengking, dan berbagai macam siksaan yang lain. Tidak dikasih siksaan kayak begitu, tetapi hanya diberi sandal yang terbuat dari api neraka. Itu aja siksaannya. Abu Thalib nggak disiksaan macam-macam, hanya dikasih sandal yang terbuat dari api neraka. Nah, walaupun hanya dikasih sandal, tapi masalahnya terbuat dari api neraka yang disebut di sini naron hamiyah. Itu sudah ngeri banget itu. Kenapa? Ya karena panasnya kayak begitu. Ingat ya, tadi saya bilang 1 jarum dari api neraka diambil, diletakkan di gunung dunia, hancur lebur gunung itu. Saking panasnya. Ya. Nah, dari api semacam ini dibuat sandal, terus dipakaikan pada Abu Thalib. Makanya riwayatnya menyebut begitu dipakai, maka mendidihlah otaknya Abu Thalib. Aduh, bayangkan gimana itu ya, siksaan semacam ini ya. Orang di dunia ini dikasih sakit seberat apapun, nggak ada yang sampai levelnya otak mendidih itu, karena panas, ya nggak? Kita semua kan pernah diuji sakit tuh, nyeri itu kan pernah kan? Karena sebab apapun, nyeri karena terluka pisau, nyeri karena kecelakaan misalnya, nyeri karena tergilir, nyeri haid, nyeri karena melahirkan. Kan semua pernah merasakan kayak gitu kan? Nyeri karena apa lagi? Yang pernah kita nyarakan, kita semua dikasih pengalaman-pengalaman gitu itu juga untuk melembutkan hati sebenarnya. Supaya kita bisa membayangkan kira-kira siksaan neraka kayak apa. Nah, kalau kita abai dengan pengalaman-pengalaman kayak gitu, jadinya keras hati itu. Jadi setiap dikasih pengalaman sakit oleh Allah, langsung ingat, ya Allah, neraka lebih berat, gitu loh ya. Harus semacam itu. Neraka jauh lebih berat. Sehingga kalau kayak gitu itu, maunya ngeluh jadinya bersyukur. Ya, pas pewanas ya, bahasa Jawanya ongkep misalnya, dalam kondisi tertentu, maunya mengeluh, duh kok pewanas sih, tapi teringat neraka. Alhamdulillah, masih belum seberat neraka, kan begitu. Nah, di situ. Jadi otaknya Abu Thalib sampai mendidih, karena mendidih kemudian keluar dari telinganya, keluar dari mulutnya, hidungnya, tuh ngeri banget. Seperti itu gambaran dari naron hamiyah. Jadi walaupun ayat ini hanya bilang tasla naron hamiyah, sebenarnya di situ ada ancaman yang mengerikan bagi orang-orang yang hatinya lembut, karena menggambarkan betapa ngerinya siksaan yang ada di neraka itu. Panasnya api neraka aja kayak begitu, belum siksaan-siksaan yang lainnya. Jadi siksaan orang itu nanti sesuai dengan dosanya. Orang yang meninggalkan sholat, itu kalau menurut hadis Nabi, siksaannya nanti dia itu akan dihantam kepalanya dengan sebuah batu besar sampai kepalanya hancur, otaknya berhamburan. Batunya menggelinding, diambil oleh malaikat, lalu kemudian ketika balik, otaknya sudah utuh kembali. Kemudian dihantam lagi dengan batu besar, hancur berkeping-keping kepalanya. Otaknya berhamburan. Batu menggelinding, diambil lagi malaikat, kepalanya sudah utuh kembali. Terus seperti itu siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Orang yang berdusta, yang lisannya tidak dijaga, yang ngomong tidak akurat, itu siksaannya juga ngeri. Karena menurut hadis Nabi itu kayak mulutnya digancu begitu ya, semacam digancu kemudian ditarik ke belakang sampai robek ke bagian tengkuk sini. Begitu selesai kemudian hidungnya itu yang digancu, kemudian ditarik ke belakang hingga robek ke bagian kepala belakang. Setelah itu matanya ditusuk dengan gancu, dan ditarik ke belakang hingga kemudian ke kepala belakang ini. Begitu selesai, maka kemudian ganti ke sebelah kiri, sudut mulut sebelah kiri digancu, tarik ke belakang hingga robek ke belakang. Sementara yang kanan sudah utuh kembali. Itu siksaan bagi orang yang pendusta. Siksaan pemakan riba, menurut hadis Nabi, orang itu oleh Allah dicemplungkan ke dalam sungai darah
Sementara dia berusaha berenang-renang, lepas dari situ, begitu sampai di pinggir, lalu kemudian mulutnya itu diisi dengan batu. Sehingga dia tidak bisa lepas dari sungai darah itu. Diisi dengan batu, tenggelam, balik lagi ke sungai. Terus semacam itu. Jadi banyak macam-macam sisaan kalau berdasarkan riwayat, tergantung dari dosa masing-masing orang itu. Ya. Jadi naron hamiyah itu apinya sangat panas dan terus panas, tidak pernah dingin atau mereda seperti api dunia. Jadi kalau api dunia itu kan walaupun panas tapi ada saatnya dia akan mereda. Kenapa? Gasnya habis, ya, kayu bakarnya habis, sehingga awalnya besar menjadi kecil mereda sampai akhirnya padam. Tapi api neraka tidak pernah padam. Naran hamiyah. Juga bergolak terus dengan suhu panas karena digambarkan neraka itu marah itu. Neraka itu marah dengan para pembangkang Allah. Jadi bergolak terus itu. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Mulk, takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka itu pecah karena marah. Marah pada siapa? Para pembangkang Allah itu yang dimarahi oleh neraka. Jadi neraka itu kan juga makhluk Allah. Dia marah juga. Marah kepada hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah, ya. Jadi naudzubillah min dzalik. Jadi ini paling tidak adalah menjadi ilmu yang penting bagi kita, supaya kita bisa menata kembali hati kita saat mendengar ayat-ayat ancaman yang terkait dengan neraka ini. Kalau mendengar ayat-ayat semacam ini masih belum masuk dalam hati, maka harus segera kita sadari, oh berarti hatiku saat ini mungkin sedang keras. Ya, penyebab hati keras itu apa? Banyak. Di antaranya satu, dosa. Jelasnya ya. Orang berbuat dosa itu mengeraskan hati. Kalau tidak segera ditobati, maka akan semakin lama semakin keras. Yang kedua, kata Nabi adalah banyak bicara. Banyak bicara itu kathratul kalam itu qaswatun lil qalbi, membuat hati menjadi keras. Jadi kalau sudah hati keras itu memang kita harus mencoba untuk berpuasa ngomong. Berpuasa ngomong hanya saat perlu saja. Ya, bukan dikit-dikit ngomong, dikit-dikit komentari itu ya. Itu nggak penting itu semacam itu. Itu bisa mengeraskan hati. Ya. Biasanya orang kalau sudah berlebihan ngomong, hatinya jadi keras, Allah menegurnya itu dikasih masalah dengan omongannya itu. Pernah nggak orang kena masalah gara-gara omongannya? Ya bukan hanya pernah, banyak dan bahkan sering kan. Sering banget kita itu pun kena masalah gara-gara omongan itu. Ya. Omongan yang membuat tersinggung orang, omongan yang membuat sakit hati orang, dan kadang-kadang satu kali omongan teringat seumur hidup, ya enggak? Luka karena ucapan itu kadang-kadang dampaknya sampai seumur hidup. Makanya bahasa Arabnya ucapan itu adalah kalam. Kalam itu dari kata bahasa Arab kalama. Kalama itu melukai. Karena ucapan itu punya dampak melukai hati orang. Dan bahkan lukanya lebih perih daripada luka fisik. Karena luka fisik sembuh dalam waktu 3 hari, seminggu. Tapi kalau luka karena ucapan orang, itu bisa seumur hidup. Gitu ya. Nah, itu. Termasuk juga yang membuat hati keras itu adalah kecintaan terhadap dunia kita. Jadi semakin larut dengan kenikmatan duniawi, maka orang akan semakin keras, sehingga nasihat-nasihat yang sifatnya mengingatkan kayak begini itu tidak langsung bisa menembus dalam hati. Jadi kalau di hati kita ada perasaan kira-kira hati yang keras kayak begitu, maka mari kita perbanyak istighfar, ya. Perbanyak istighfar, memperbanyak tobat, kembali kepada Allah, sehingga hati bisa menjadi lunak. Ya, terkadang Allah itu memaksa kita supaya hati kita lunak. Gimana itu? Dikasih musibah dan penderitaan. Musibah dan penderitaan itu sebenarnya di antara cara Allah untuk melunakkan hati kita, supaya tahu bahwa kita itu lemah, supaya tahu bahwa ada nanti di akhirat yang lebih dahsyat dari penderitaan yang kita alami. Misalnya luka bakar. Pernah terkena luka bakar? Nah, kalau pernah, itu pengalaman yang bagus untuk membayangkan kira-kira seperti apa ya siksaan di neraka kalau luka bakar aja kayak gini rasanya. Ya.
terciprat air panas, pernah sampai melepuh gitu ya. Itu kan rasanya sampai berhari-hari kan itu. Nah, kira-kira gimana itu nanti kalau disiram air panas di neraka? Tersulut api kompor misalnya. Ya. Atau tersulut panci yang panas atau wajan yang panas sebentar gitu aja. Itu aja kan sudah nggak enak ya rasanya. Termasuk segala jenis sakit yang pernah kita alami. Sakit gigi misalnya ya. Itu kan cenut-cenutnya Masya Allah. Itu kadang sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Ya, padahal sakit gigi yang nggak ada apa-apanya dengan siksaan di neraka. Saya itu pernah waktu mendatangi walimah itu terkena semacam racun. Saya ragu itu apakah racun tanaman atau hewan. Bisa jadi racunnya ubur-ubur mungkin ya. Waktu datang ke walimahnya Heri, ingat saya itu. Oh, itu selama 2 minggu itu panas seperti terbakar itu kulit itu ya. Saya nggak ngerti itu tanaman atau karena ubur-uburnya. Luar biasa. Jadi kayak orang yang terkena luka bakar, tetapi selama berminggu-minggu. Jadi saya sama anak itu ke pinggir laut, ingat saya waktu itu. Terus kan banyak ubur-ubur kecil itu di situ. Terus kita iseng-iseng nangkap gitu. Nggak tahu apa disemprot itu atau ada tanaman yang kita pegang secara nggak sengaja. Pokoknya saya waktu itu menderita sekitar 2 minggu itu. Panasnya luar biasa. Nah, ini pengalaman yang sangat indah untuk melunakkan hati. Kadang-kadang kita perlu kayak begitu ya, momen-momen semacam itu, supaya tahu bahwa di akhirat ada yang lebih ngeri dan lebih dahsyat dari itu. Lanjut, tusqa min 'ainin aniyah. Nah, ini adalah khobar kelima dari wujuh. Nah, mungkin juga difahami hal seperti tadi ya. Jadi setelah tasla naron hamiyah, masuk ke dalam api neraka yang panasnya luar biasa. Kemudian Allah menjelaskan lagi siksaan yang lain. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa itu dari kata saqa. Saqa bermakna memberi minum. Kalau diberi minum berarti logikanya dia kehausan. Itu ya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa orang di neraka itu di antara siksaannya adalah dibuat haus luar biasa. Ya wajar kondisi panas di kanan kiri. Lingkungan panas itu kan secara rasional mengakibatkan orang pasti akan kehausan, gitu ya. Nah, taknya itu kembali ke wujuh, berarti pemilik wajah-wajah yang dimurkai oleh Allah itu nanti akan diberi air minum oleh Allah. Dari mana? Min 'ainin aniyah. Dari mata air. Ain itu bermakna mata air. Aniyah, apa makna aniyah? Aniyah itu bermakna sangat panas. Ya, secara bahasa misalnya kalau disebut ana itu maknanya idza balagha syiddatal hararah. Ya, ini ketika mencapai panas yang sangat. Itu disebut ana dalam bahasa Arab. Ya. Yang mirip seperti ini ada dalam surat Ar-Rahman. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ya. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang sangat panas. Air minum yang sangat panas. Di Fathul Qadir diterangkan panasnya air minum di mata air neraka ini, itu kata Al-Wahidi, law waqa'at minha nuqtatun 'ala jibalid dunya lazabat. Seandainya setetes minuman di neraka itu jatuh di pegunungan dunia, niscaya semuanya akan meleleh. Itu saking panasnya air minuman yang ada di neraka. Ya. Ya, cobalah kalau pas buat minuman teh atau kopi atau apa terus kepanasan terus kita minum itu kan kaget kita ya. Nah, itu momen-momen kayak gitu itu layak untuk kita renungi. Bagaimana ini kira-kira panasnya di neraka minuman di sana yang dikabarkan andaikan menetes pada pegunungan dunia, niscaya seluruh pegunungan dunia akan meleleh. Ya. Jadi dari ayat ini itu kita mendapatkan pelajaran bahwa di neraka itu orang itu sudah disiksa dengan rasa haus, lalu disiapkan minuman untuk ngasih minum, tapi minumannya malah minuman panas.
Jadi menderita bukannya diringankan, tapi malah ditambah lagi penderitaannya. Ini dinamakan azab ala azab, siksa di atas siksa, gitu ya. Jadi nggak ada istirahatnya memang di neraka itu. Siksaan di dunia, orang-orang yang kejam itu saat nyiksa itu kadang masih dikasih istirahat. Dipukuli, di apa itu kalau di penjara misalnya ya, terus capek itu masih berhenti. Di neraka nggak ada itu, nggak ada berhentinya. Setiap saat terus itu disiksa. Ya, ada kesengsaraan ditambah lagi kesengsaraan. Ya. Oke. Nah, setelah Allah memberitahu siksaan tentang yang berupa minuman, secara alami orang mungkin akan bertanya, kalau begitu apakah ada makanan untuk penghuni neraka, gitu ya? Karena penyebutan minuman biasanya gandeng dengan makanan. Apa makanan penghuni neraka? Diterangkan di ayat berikutnya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa itu bermakna tidak ada, lahum bagi mereka. Hum itu kembali ke mana? Hum itu kembali ke wujuh, yang bermakna ashabul wujuh. Jadi pemilik wajah-wajah yang dibenci oleh Allah itu, mereka tidak punya ta'amun makanan illa min dhari', kecuali dari dhari', kira-kira begitu. Nah, kok pakai kata hum, kenapa? Kok nggak pakai hunna misalnya? Hum itu kan untuk laki-laki. Kenapa kok tidak pakai kata hunna untuk wanita? Nah, yang semacam ini disebut gaya bahasa taghlib. Taghlib itu mendominankan lelaki, tetapi yang dimaksud mencakup laki-laki maupun wanita. Ya. Dhari' yang dimaksud di sini maknanya apa? Yang dimaksud dengan dhari' adalah tanaman berduri. Ya, jadi dalam dialek Quraisy ada jenis tanaman berduri. Ya. Yang kalau dalam kondisi basah ia dinamakan shibrik. Ya, dalam kondisi basah dinamakan shibrik. Kalau sudah kering maka disebut dhari'. Dalam bahasa Latin sekarang kalau dibahas di ilmu biologi, itu nama tanamannya disebut ononis. Jadi dhari' itu sama dengan ononis itu. Jadi kalau ingin tahu kayak apa gambaran dhari', ketika saya di Google ononis seperti apa bentuknya. Itu tanaman yang berduri. Ketika masih basah, tanaman ini kadang dimakan unta. Jadi unta itu bisa makan tanaman yang ada durinya selama masih basah. Tapi begitu jadi kering, maka ia disebut dhari'. Dan nggak ada lagi hewan yang bisa memakannya. Kalau dimakan bisa mati itu. Jadi racun bagi mereka. Selama masih basah biasanya itu jadi makanan unta dan zebra. Tapi kalau sudah jadi kering, maka nggak bisa lagi ditanam. Kalau nggak bisa lagi dimakan, kalau dipaksa dimakan itu bisa membuat sakit dan mati hewannya. Ya. Nah, kenapa kok makanan penduduk neraka itu disebut dhari' di sini? Itu kalau menurut Asy-Syauka, menurut Ibnu Asyur, ini adalah bentuk tasbih. Jadi nggak benar-benar dhari' seperti di dunia, tetapi diserupakan. Seperti surga diserupakan dengan jannah, begitu ya. Nah, itu supaya paham bagaimana tidak enaknya dan buruknya akibatnya makanan yang seperti itu, yang berduri. Gitu ya. Nah, sampai di sini patut kita catat, di ayat yang lain penduduk neraka itu disebut makanannya adalah ghislin. Ya. Ghislin itu apa maknanya? Ghislin itu bermakna darah yang bercampur nanah. Nah, ini bagaimana mengkompromikan ayat ini dengan ayat ghislin itu? Di ayat yang lain dikatakan makanan penduduk neraka adalah ghislin, di sini makanan penduduk neraka disebut dhari'. Nah, jawaban para ulama, ini menunjukkan neraka itu bertingkat-tingkat. Ada penghuni neraka yang makanannya dhari', ada penghuni neraka yang makanannya ghislin, gitu ya. Tapi kalau Ibnu Asyur mengkompromikan, ini bisa dikompromikan. Bagaimana itu? Yakni dhari' itu sesungguhnya bermakna sebuah pohon yang ada di surga nanti, yang dimana dari pohon tersebut mengalir ghislin, gitu ya. Jadi komprominya begitu, mengalir ghislin. Jadi maksud tidak ada makanan kecuali dari dhari', kan ada minnya di situ. Min dhari' itu bermakna yang berasal dari pohon dhari', ya, yakni berupa ghislin. Nah, makna seperti ini diriwayatkan ada dalam pendapat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, maksud dari dhari' adalah syajarun min nar, sebuah pohon yang terbuat dari api. Ya.
Jadi ayat ini sampai ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan berarti penduduk neraka itu jelas sangat kelaparan juga. Mereka disiksa dengan rasa haus, juga disiksa dengan rasa lapar. Tapi Allah ngasih makan dan minuman bukan yang meredakan haus dan lapar mereka, tapi justru malah menambah siksaan mereka. Ya, karena itulah sebagian ulama itu karena itulah di dalam hadis itu dikatakan beruntunglah orang yang di dunia itu lapar dan haus. Kenapa? Orang yang di dunia itu semakin lama lapar dan hausnya, maka di akhirat menjadi orang yang paling aman kenyangnya. Gitu ya. Nah, dari sini juga bisa difahami kenapa banyak orang soleh di masa lalu banyak yang melakukan amal puasa. Karena puasa itu kan haus dan lapar karena Allah. Gitu ya. Sehingga harapannya nanti selamat, tidak disiksa dengan haus dan lapar pada saat di akhirat. Karena Maha Suci Allah yang menyiksa hambanya 2 kali. Di dunia itu sudah lapar dan haus karena Allah, terus di akhirat masih dibuat lapar dan haus. Tidak mungkin itu, mustahil. Karena Allah Maha Penyayang dan Maha memberi rahmat yang tidak mungkin akan memberikan siksaan yang semacam itu. Lalu Allah memberikan sifat dhari tersebut, la yusminu wa la yughni min ju'. Jadi dhari itu sifatnya la yusminu. La yusminu bermakna tidak menggemukkan. Apa makna gemuk itu? Ya, makna gemuk itu berarti bertambah daging dan lemaknya. Jadi definisi gemuk itu orang berarti lemaknya tambah dan dagingnya tambah. Ya. Nah, di sini dikatakan dhari itu tidak punya daya yusmin, tidak bisa menggemukkan penghuni neraka. Karena kan begini, penghuni neraka itu ketika disiksa, itu kan tubuhnya terbakar sehingga berkurang daging sama lemaknya tadi. Nah, ini untuk menghalangi persepsi bahwa makanan yang berupa dhari itu nanti bisa menambah gemuk yang memulihkan lagi tubuh yang sudah dibakar tadi, maka ditegaskan la yusminu, tidak menggemukkan. Wala yughni min ju'. Yughni itu bermakna ikfa, yakni membuat cukup atau daf'ul hajah, tidak daf'ul hajah, memenuhi kebutuhan. Jadi la yughni min ju' itu bermakna tidak memenuhi kebutuhan untuk menghalau rasa lapar. Ya, jadi dhari itu tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Jadi laparnya tetap, gemuk pun tidak. Jadi semakin membuat menderita. Karena bayangkan ya, bayangkan jika ada makanan yang berduri masuk dalam tubuh kita. Antum pernah nggak makan ikan terus durinya nyangkut di kerongkongan misalnya? Pernah nggak? Barusan. Masya Allah. Nah itu jadi ayat supaya tahu dikasih makan dhari itu nggak enaknya seperti itu. Itu duri kecil aja kayak gitu loh rasanya, ya kan? Ada duri ikan nyelip di gusi kita saja sudah kayak gitu menderitanya. Terus gimana jika yang dikasih makan ini dhari yang durinya banyak? Kira-kira seperti apa siksaannya itu? Jadi Masya Allah ya, semua musibah diberikan Allah pada kita itu kalau kita renung itu ayat dari Allah, pengingat. Semuanya itu menjadi pesan, ada pesan Allah tersembunyi karena semuanya nyambung dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Ya, begitu. Ya, jadi ayat-ayat ini memberikan pelajaran kepada kita ya. Jadi sekali lagi poinnya dari ayat ini adalah Allah menginginkan kita untuk banyak merenungi, mentadaburi tentang ngerinya siksa neraka dengan dibantu dengan pengalaman-pengalaman experience kita saat hidup ini, sehingga hati menjadi lunak, lalu takut dengan neraka, kemudian akhirnya mengubah hidup kita supaya hidup ini nggak hanya mengejar kenikmatan duniawi saja ya. Nah, sehingga sampai orang itu lupa kehidupan setelah mati ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya kira itu mungkin untuk kajian tafsir kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.